warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Kautsar dan orang-orang tua kami, bapak-bapak kami, ibu kami, serta seluruh jamaah salat subuh hari ini. Insyaallah semuanya, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, sehat-sehat, dan insyaallah semuanya nantinya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, subuh ini saya ingin menyampaikan perkara hutang piutang. Kitab yang saya bawa adalah Fikih Islam wa Adillatuhu, penulisnya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang sama-sama tadi kita fatihahkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini kita semuanya nanti dapat memahaminya dan insya Allah juga bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca kitab fikih Islam, dalam kitab fikih Islam tidak ada bab utang piutang. Yang ada di situ utang piutang itu dalam istilah Arab atau tertulis dalam kitab fikih namanya qard, al-qard. Jadi nanti kalau cari kitab utang piutang itu nyarinya nggak ada itu. Yang ada tulisannya al-qard. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bicara fikih terjadi ada beberapa perbedaan pendapat. Ada menurut ulama Hanafiyah, ada nanti menurut ulama Maliki, ulama Hambali, Asy-Syafi'i, Hambali. Artinya pendapat-pendapat yang ada di dalam kitab fikih mazhab-mazhabnya yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Menurut ulama Hanafiyah, al-qard, utang, piutang, harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Jadi ingat Bapak Ibu, ada orang berutang, balikannya nggak sama. Nah nanti ada orang berutang malah berkurang, ada orang berutang malah nggak mau bayar. Nah, makanya ini menurut Imam Hanafiyah, harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi utang piutang ada namanya utang, ada namanya piutang. Sebelum saya lanjutkan utang piutang, apa itu utang, apa itu piutang, kita lanjut lagi menurut Imam Syafi'iyah. Al-qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam
dalam pengembaliannya, tidak disertai imbalan, tambahan dan pengembaliannya. Jadi kalau awak membayar hutang, tidak ada lagi imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Menurut Imam Hambali, al-qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya. Ada orang berutang, dia nggak butuh, duitnya ada, tapi memang hobinya tukang utang gitu. Duit ada, jadi bukan berarti orang yang berutang itu nggak punya duit. Nah, maka Allama Hambali ini menyerahkan ya harta kepada orang lain dan hartanya dimanfaatkan. Sedangkan Said Sabiq ini juga penulis kitab fikih, menjelaskan al-qirat ialah harta yang diberikan seseorang pemberi qirat kepada orang yang dikiratkan untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu. Nah, menurut Said Sabiq ini penulis kitab fikih, kalau mau bayar hutang ketika dia memang mampu. Kalau memang dia nggak mampu, ditunggukannya dulu. Nah, itu Said Sabiq. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita mau melanjutkan bagaimana kalau kita mau berhutang. Boleh nggak dalam Islam? Bapak, apa dulu arti utang, apa dulu arti berhutang? Silakan Bapak Ibu jawab. Nanti baru saya lanjutkan sesuai dengan yang diperintahkan Allah ketika kita utang berhutang. Apa arti utang dan apa arti berhutang? Silakan Pak yang menjawab. Apa arti utang, Bu? Kadang kan kita sering ngomong utang piutang. Utang itu apa? Piutang itu apa? Angkat tangan, Bu. Ya Pak, Pak Mursyid mau jawab tadi. Utang piutang. Ibu ini tidur loh. Atau mikir. Nah, coba utang itu apa? Piutang itu apa? Pak Pohan ada Pak Pohan yang tukang utang? Enggak ada Pak Pohan. Baik, Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, utang adalah orang yang meminjam, piutang adalah orang yang meminjamkan. Utang orang meminjam, piutang orang yang meminjamkan. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya utang ini dibolehkan, tapi Allah nggak suka. Nabi itu nggak suka orang yang berutang. Memang boleh. Kenapa Nabi tidak suka dengan orang yang berhutang? Bahkan Nabi sampai berdoa hindarkan dirinya untuk berhutang. Karena rupanya Bapak Ibu, orang kalau sudah berhutang biasanya suka bohong. Jangan tersinggung ya yang hutangnya. Nanti bikinnya aku nyindir, nggak ada. Memang resiko ceramah di tempat ya gitu. Makanya waktu Ustaz Indra bulan lalu dia ceramah, saya lihat di Facebook, oh bagus ceramah Ustaz Indra ini. Langsung saya telepon, mantap ceramah tuh ya, di kampung sendiri bisa ngomong kayak gitu, apalagi di kampung orang. Gue bilang kirimlah pulsa, gue bilang juga nggak ada itu bapaknya itu, nggak ada tuh. Pokoknya bangga lah kita. Kenapa kita ceramah di kampung ini bikinnya nyindir, padahal enggak. Jadi Bapak Ibu, orang kalau sudah berhutang biasanya jadi suka bohong. Orang kalau berhutang biasanya suka kikir, jadi pelit. Nanti duduk rame-rame
itu takut bayarin, karena dia lebih memikirkan bagaimana dirinya bisa bayar hutang ketimbang bagaimana bisa ngasih orang makan, orang berhutang. Makanya kadang ada adik datangi kakak waktu kakaknya belum PNS. Kakak dulu waktu kakak belum PNS sering kali lah kakak nyalamin aku, ngasih aku kalau pulang. Semenjak kakak PNS kok nggak pernah ngasih lagi kakak. Justru PNS itulah banyak hutang sekarang katanya. Karena SK-nya disekolahkan untuk beli mobil, untuk beli rumah, banyak kali, makanya jadi beli. Nah Bapak Ibu, silakan kalau kita mau berhutang, tapi ketika berhutang jadilah orang yang baik. Apa itu orang yang berhutang yang baik? Inilah mau kita sampaikan. Sekarang yang pertama, kalau mau berhutang Bapak Ibu dalam Islam diperintahkan oleh Allah, jangan lupa mencatat utang piutangnya. Buka Al-Quran surat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Berarti ini dalil menunjukkan utang itu boleh dan meminjamkan itu boleh. Piutang boleh, utang boleh. Namun kalau orang yang memberikan piutang, orang memberikan utangan, niatnya adalah ta'awun, menolong, bukan mencekik. Siapa yang akan minjamkan duit, jangan nyekik orang. Kalau meminjamkan uang namanya berhutang, jangan mencekik, tapi niatnya ta'awun, menolong. Jadi rupanya sedekah sama ngasih utang ini pahalanya lebih besar utang ini banyak Bapak Ibu. Nah, tapi jangan terus kita asik utangnya aja gitu. Jadi waktu Nabi mengalami Isra dan Mi'raj, ya, Nabi itu melihat hamba Allah yang ada di surga, sedekahnya itu diganti 10 kali lipat. Ada yang sedekah diganti hanya sekali, ada yang sedekah diganti 10 kali lipat. Jadi Nabi bertanya kepada Jibril, itu kenapa kelipatannya banyak kali Jibril? Rupanya kata Jibril, ada orang kalau bersedekah cuma diganti 1 itu biasanya sama pengemis. Itu 1, karena dia lagi memang dia merengek gitu, kekurangan. Tapi kalau orang yang memberikan pinjaman, orang yang meminjam, itu kebutuhannya beda dengan orang yang mengemis. Nah, jadi rupanya Bapak Ibu, pahala dari mengutangkan itu lebih besar daripada sedekah. Makanya mengutangkan itu sunnah, orang yang berhutang bukan sunnah. Utang itu, memberikan utangan itu sunnah, tapi orang yang berhutang bukan sunnah. Kalau sempat orang berhutang dibilang sunnah, kerjaannya asyik berhutang. Datang ke rumah Pak Pohan nggak datang pula ini. Pak Pohan mau jalankan sunnah nih, apa itu hutang lah. Nah, jadi Pak Pohan kalau benar-benar dia menjalankan syariat Islam, dia itu banyak pahala itu. Karena meminjamkan itu pahalanya berlipat. Tapi jangan sampai ada tambahan. Makanya aku kan nggak tahu dia ada tambahan atau nggak, orang pernah minjam. Jadi Bapak Ibu, Ustaz, bagaimana dengan tambahan uang di bank? Nah, nanti kita bahas. Penting sepakat dulu, saya jangan sampai lama kali hari ini, karena yang lalu Pak penasihat apa? Penasihat kita Pak Mahidin nggak jadi jalan. Ini hari ini harus bisa jalan. Jam berapa kita siapa Pak Mahidin? Penasihat tengok jam berapa kan? Hah? Nggak jelas suaranya pakai masuk orang-orang. Angka 4. Cepat kan?
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi siapa yang utang, siapa yang memberikan utang, catat. Kalau utang di Kedai, yang punya Kedai mau nyatat, jangan pula kita yang utang bilang, alah Pak Heru, macam gak kenal aja, ngapain sih dicatat-catat? Tetangganya kita Pak Heru. Pak Heru harus jawab, sebenarnya aku gak mau nyatat, tapi karena perintah Allah, ini harus dicatat. Perintah Allah, walaupun sedikit, utang yang berutang, utang yang utangkan Al-Baqarah harus catat. Atau sebaliknya, Pak yang utang ini minta dicatat, tolonglah catatkan Bang Heru bilang, kau macam siapa aja, ngapain ku catat? Abang catatlah bang, nanti gak enak bang. Ya Allah, nanti abang ingat. Kalau abang tiba-tiba nanti entah pergi gitu, abang pulang terus gak ingat lagi. Kan ada orang yang pergi sampai gak ingat rumah, ada yang pergi gak ingat minit lagi kan gitu. Kalau kayak lu enggak. Terus aku tangguh sementara masih ada umpamanya. Itu tetap jangan dibilang kita kan bertetangga, kita kan saudara. Maaf, jangankan tetangga, saudara pun ada yang berutang nggak mau bayar. Makanya catat utang utang. Sunnah bagi kita yang punya utang, kalau mau tidur tulis catatan utang, letakkan di bawah bantal, bawa tidur. Kenapa? Takutnya nanti ketika kita mati masih ada catatan utang, belum terbayar utangnya, ruh akan bermasalah. Jadi kejadian ada istri banyak utangnya, tidur istrinya catatan utang dicatat di bawah bantal. Kata Ustaz begitu, tidurlah ibu ini. Rupanya terbangun ibu ini langsung belajar, ada kesiangan. Maksud ibu ini dicatat catatan utang, kalau nanti dia mati orang akan tahu, keluarganya akan tahu dari catatannya. Kalau nggak dicatatkan orang nggak tahu. Pergilah ibu belajar, belum dirapikan tempat tidurnya. Rupanya memang pada waktu itu suaminya pas pulang kerajinan, dirapikan tempat tidurnya. Bantal si istri ini kan nggak rapi, dia angkatlah bantalnya mah, suaminya dirapikan. Terkejut suami itu, catatan apa ini? Utangnya banyak kali. Terus suaminya yang meninggal. Karena lewat catatan istri. Makanya aku sampai hari ini nggak mau rapi tempat tidurku dengan angkat bantal istriku. Takut pula meninggal. Karena istriku banyak kali kadang online tuh hadir datang ke rumah, mau aja dulu. Tapi bukan orang yang nggak ada utang. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sunnah. Tulis catatan utang, letakkan bawah bantal. Kenapa? Awak mati nanti ada yang tahu. Kenapa rupanya kalau awak punya utang nggak melunasi atau nggak kebayar? Baik, jangan berniat tidak melunasi utang. Qala ayyuma rajuli yadayni dayna wa huwa mujmi' alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqa. Siapa yang berutang sedang dia berniat tidak melunasi utangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai pencuri. Hadis Ibnu Majah. Apa ada orang berutang keadaan niat untuk tidak melunasi? Ada. Biasanya ini anak sama orang tua. Karena mama bapaknya berdaki, dipinta bayar, jadi diutangi. Tapi anak udah niat mau nggak bayar. Adalah mamaku, bapakku ini pelit kali orangnya. Kalau dipinta pasti bayar. Aku niat utang ya, tapi nggak bayar. Enggak, utang dulu sama duit mama itu cucu mama. Kalau nggak ada duit nggak ujian mah. Utang dulu mah. Kapan kebayar? Bulan depan mah. Dah dikasih, rupanya tak dibayarkannya. Inilah kata Nabi, pencuri. Apalagi orang lain. Jujur, bapak masuk kemari, ya Pak Pendi masuk mesin. Sorry, nggak tunduk kali ya, cikirnya ini. Pak Pendi masuk mesin. Datang Pak Heru. Pencuri masuk. Kuat pula ngomong Pak Heru. Pencuri masuk. Jujur Pak Pendi malu atau enggak? Malu.
Pasti Bapak ini, maaf aku dengar ceramah enggak ya? Ini pasti orang yang mengaku si pencuri. Begitulah hari kiamat. Ramai orang masuk surga. Allah memandang, Allah menyebutkannya, kau pencuri. Nyamankah dia di surga? Nyamankah dia berada dalam masjid? Gak nyaman. Jadi kalau ada orang-orang yang suka mencuri waktu berhutang, boleh dibohongi, dia nggak suka kasih hutang lagi. Bagian daripada pendapat ulama, jumhur ulama, orang yang diutangi kadang payah-payah, boleh dibohongi, tidak diutangi lagi. Aku banyak kali keperluan aku, nggak ada lagi duit untuk mengutangi kau. Gitu. Kenapa? Karena dia pencuri. Jangan pernah tidak takut dalam tidak bisa membayar hutang. Jangan pernah merasa dirinya untuk tidak takut tidak bayar hutang. Kalau dirinya tidak bayar hutang, maka kata Rasulullah berurusan dengan ruhnya ketika dia mati. Hadis Nabi qala yughfaru lisyahid kullu dhanbi ila din. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni Allah, dimasukkan surga oleh Allah, kecuali mereka yang berhutang. Hadis riwayat Muslim. Pak, orang yang mati syahid dengan mati bunuh diri itu ruhnya beda. Syahid dengan orang yang mati meninggalkan hutang, ruhnya beda. Kalau orang yang mati ruhnya tidak di langit, tidak di bumi, ruh siapa? Dulu saya pernah nyampaikan. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya namanya Ar-Ruh, ada ruh yang gak di langit, ada ruh yang gak di bumi. Gak diterima bumi, gak diterima langit. Jangankan gak diterima bumi, gak diterima langit, gak diterima bumi aja pun kita sakitnya luar biasa. Bapak Ibu pernah gak melihat ada kuburan, begitu jenazah dimasukkan, kuburannya sempit, digali lagi, kuburannya sempit, digali lagi. Ada bahkan kuburan itu begitu mayatnya dimasukkan keluar apinya. Ibu pernah nengok? Bapak pernah nengok? Hah? Yang betul Bapak? Enggak, ini mayatnya dimasukkan sepi, gali lagi, dimasukkan mayatnya lagi keluar apinya. Pernah nengok Bapak? Ibu? Di mana Pak? Ya berarti sama kita aku pandai juga lebih banyak. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ibu, nggak diterima bumi aja sakit, tapi ada presiden Turki, raja Turki, pemimpin Turki, nggak diterima bumi sampai ditimpa batu dia mati. Udah mati, nggak diterima bumi, kuburnya timpa batu sampai bau. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ada mau ke tanah suci boleh, nanti kita bisa ke Turki. Nah, siapkan dulu uangnya, nanti pakai telepon saya aja. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ruh yang dimasuk, itu ruh siapakah itu yang enggak diterima langit, enggak diterima bumi? Ini ada ruh, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah ruh orang yang mati meninggalkan hutang. Jadi ruh orang yang mati meninggalkan hutang itu ruhnya enggak di langit, enggak di bumi. Gentayangan, tidak ada ruh gentayangan. Karena dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 100 jelas, orang yang mati itu tidak akan pernah kembali lagi. Apalagi round-round ke Manhattan, ke Carrefour, nggak ada. Karena apa? Karena di depannya itu ada barzah. Kalau kata Ustaz Indra Gunawan semalam dia ceramah, disebutkan barzah itu tembok yang tinggi sampai ke atas besar, tidak bisa menembusnya. Itulah Al-Imran 100. Jadi orang yang mati jangankan mau keluar, ruhnya yang mati jangankan mau keluar, cacing menghantam tubuh aja nggak bisa ngelak manusia, apalagi menembus di tembok itu. Nah, ada ruh yang diletakkan, yang dimasukkan ke dalam tembolok burung hijau. Dimasukkan ke dalam tembolok burung hijau. Dan burung hijau ini setiap pagi terbang ke arasy Allah. Arasy Allah itu tinggi, makanya siapa yang baca ayat kursi sampai ke arasy Allah, siapa yang baca ayat kursi pagi subuh hari, maka dia akan dapat keutamaan selamat sampai sore hari.
Sore hari dia baca ayat kursi selamat sampai pagi hari. Ustaz, di masjid kita Ustaz Najam, ya makasih ya. Kita doakan remaja masjid kita sehat-sehat ya Bu, semua dalam lindungan Allah, rezekinya bagus-bagus ya. Baik, Ibu, Ustaz Najam nggak bawa itu Ustaz, nggak bawa ayat kursi. Ya mungkin kalau nanti dibawa ayat kursi kelamaan, karena jadi imam ini kan memang payah, makanya jadi imam ini harus cerdas. Nabi pernah jadi imam, niatnya mau dibaca panjang ayatnya, tapi rupanya ada ibu bawa anak-anaknya nangis, terus Nabi berubah niat, jadi cepet bacaan. Kenapa? Karena ingat makmum gitu. Nah di tempat kita ini kan ada yang mau doa bersama, jadi makanya Ustaz Najam dah gak usah baca kursi lah. Tapi Ustaz kamu mau baca kursi, yang setelah Ustaz Najam nanti doa bersalaman baca kursi lagi, ya nggak apa-apa, boleh baca sendiri. Jadi artinya Bapak Ibu, ayat kursi itu arasy Allah tinggi. Sampai di arasy Allah bergantunganlah burung hijau tadi itu, yang membawa ruh yang dimasukkan ke dalam tembolongnya itu. Piginya pagi, pulang ke sore, dan dia masuk surga. Padahal belum kiamat, tapi dia masuk surga. Ruh siapakah ini? Ruh orang yang mati syahid membela agama, tapi karena punya utang gak jadi masuk surga walaupun syahid. Jangan main-main dengan utang. Jangan senang kali kalau Pak Pohon datang ngelak. Pohon lari. Ada pula yang ngajarin anak, kalau Pak Pohon datang bilang ayah di Medan Kriuk. Terakhir Pak Pohon penunggu juga. Kalau nanti istri Pak Imron datang, kan tukang apa namanya? Kutip apa namanya itu? STM. Itu utang. Kalau Pak Heru datang lari, itu utang. Hati-hati. Kalau Wak yang tukang narik jula-jula datang, sementara dia udah narik, lari, itu utang. Mati kau, walaupun kau membela agama, walaupun kau perang membela agama, kau nggak jadi masuk surga. Ustaz, aku pergi haji bolak-balik ya, tapi utang kau banyak. Utang kau sama masyarakat tuh. Kau dulu waktu jadi pejabat, kau korupsi kan? Beras miskin kau bantai kan untuk keluarga-keluarga kau, bukan untuk orang miskin kan? Hah? Kau berutang orang miskin. Mati kau, di sana nggak ada beras, nggak ada dirham, nggak ada dinar, nggak ada rupiah. Nanti habis saya baca. Tapi aku bukan cerita Kepling sini ya. Kepling itu banyak. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu ada namanya Zabin bin Abdillah. Zabin bin Abdillah ini Bilal mayat yang ada di Madinah. Di sini Bilal mayat. Siapa Bilal mayat? Pak Maksudnya? Oh, Kang Masjid ya. Orang kita sini nggak ada Bilal mayat ya? Perempuan ya. Laki-laki? Bagaimana kita calonkan Pak Pendi jadi pengurus Bilal mayat? Pak ya, kalau kades kan banyak yang menggantikan. Udah ada Ustaz. Udah Bapak aja lah yang menggantikan. Udah pelatihan Wamain itu pelatihan. Udah Pak mainin kita. Pelatihan Baik. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zabin bin Abdillah ini Bilal mayat. Udah dimandiin mayatnya, udah diwangiin mayatnya, dimasukkanlah dari pintu Babul Jibril, pintu Jibril Masjid Nabawi. Ada orang bolak-balik berangkat ke tanah suci, tapi nggak tahu apa itu pintu Jibril itu mana. Jibril itu sering masuk situ, malaikat Jibril itu sering masuk situ, sering masuk dari situ. Babul Jibril, pintu Jibril. Manakah pintu Jibril ini? Nanti Bapak boleh buka yang belum pernah ke tanah suci, buka Google. Pintu Jibril. Aku kita tanya Pak Pendi, Pak Pendi udah berangkat tanah suci. Pak Pendi, pintu Jibril yang dekat mana Pak Pendi? Karena apa? Pembimbing nggak kasih tahu. Saya 3 kali ke tanah suci, itu nggak tahu. Tahunya ketika kita mau membuka kitab, baru Jibril, pintu Jibril, pintu Jibril. Pembimbing
ini nggak pernah ngasih tahu di sana. Tengok lagi Google. Oh ini pintu Jibril itu. Baru Jibril. Pintu Jibril itu kalau ini kiblatnya sebelah kanan dia pakai. Paling depan samping Raudhah itu Jibril. Begitu masuk mayat di situ, biasanya Nabi ini langsung nyolatkan mayat. Tapi ini Nabi enggak. Nabi nanya, apa yang bertanya Nabi? Biasanya kan langsung nyolatkan, ini enggak. Maka Jabir pun heran, Jabir bin Abdillah bukan sholatkan. Nabi nanya, ini yang meninggal punya utang enggak? Nabi nanya lagi, ini yang meninggal punya utang enggak? Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan dia punya utang yang Rasul 2 dinar. 1 dinar itu 1 ekor kambing. 2 dinar 2 ekor kambing, 1 dinar 1 ekor kambing berarti duitnya berapa? 1,5 juta kali 2 3 juta. Itulah kalau dirupiahkan hari ini 3 juta ya Rasul. Karena dia punya utang, aku nggak menyolatkan. Ingat Bapak Ibu, orang yang punya utang Nabi nggak menyolatkan. Nabi nyuruh sahabatnya, kau aja nyolatkan. Kalian aja nyolatkan, aku nggak mau nyolatkan. Nabi nggak mau nyolatkan orang mati, 1 berutang, 2 bunuh diri. Bunuh diri ini kan kejam, kejam nih. Ya sama orang berutang nggak bayar itu kejam, itu keji. Jahat itu orang berutang nggak bayar. Udah narik jula-jula kok nggak bayar lagi. Nah, aja nomor 1 belakang, banyak kali kebutuhan aku. Udah narik dicari udah ada aja. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, apa kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu? Ya Rasul, aku yang akan membayarkan utangnya. Kata Rasul, Abu Qatadah, engkau rela hartaku menjadi harta dia? Iya ya Rasul, karena kan itu dia bayar. Engkau rela utang dia sampai menanggungkannya? Iya ya Rasul. Baik, Rasul nolakkan karena dia jamin. Makanya kalau tidur itu dicatat utangnya, nanti keluarganya nengok di bawah bantal tuh, ada utang nggak ya kau? Ada, berapa sekian? Kami nanti yang akan membicarakan utang ini. Nah gitu. Bapak Ibu, ketika sudah disolatkan, setiap Rasul keesokan harinya, setiap Rasul jumpa Abu Qatadah, setiap Rasul jumpa Abu Qatadah, baik seminggu, 2 minggu, sebulan, Rasul mengingatkan Abu Qatadah terus, udah kau bayar utangnya, udah kau bayar utang si sekolah, udah kau bayar utang si sekolah, begitu. Jadi rupanya Rasul itu kerjaannya juga pada waktu itu nagih utang orang. Jadi kalau ada orang hari ini nagih utang orang, berarti sama juga seperti yang pernah dikerjakan Rasul. Berarti Pak Heru ikut pekerjaan Rasul. Cuman Rasul tidak naik poswan. Nah, poswan mingatnya tinggi. Ya otak ya, udah ya. Jadi kalau kita ditagih utang sama orang, jangan marah kita. Di wirid Yasin ditagih, Bu ibu belum bayar ya Bu ya uang iuran. Kau nagih-nagih aja, nggak sabar. Berarti ibu marahin Nabi. Nabi itu kalau ada orang punya utang diingatkan oleh Nabi. Makanya kalau orang ingatkan, alhamdulillah ya Allah, untung kau ingatkan. Kalau nggak kau ingatkan, mati aku nanti, nggak terima Allah, nggak masuk surga. Begitulah. Terakhir sikap. Nah jam 4 jam panjang kata Pak Medin selesai. Dia mau nanya. Ustadz kalau berutang mengembalikannya boleh nggak lebih? Baik. Saya tanya ibu dulu, kalau mengembalikan, mamanya gini, ibu kan minjem uang 100.000, ibu balikan 110.000, boleh Bu? Boleh asal ikhlas. Bang, ambillah bang ikhlas aku bang. Saya udah terimanya, pulang dia. Parah kali orang tua diterima juga. Bang ikhlas dia. Parah kali orang tua. Sekali aja lah utang sama dia. Parah kali. Baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sunnah melakukan kebaikan kepada orang yang baik kepada kita. Balas orang yang baik yang orang baik kepada kita. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumu. Barang siapa telah berbuat kebaikan kepadamu, balas kebaikannya. Orang utang itu kan baik, jangan disakiti.
tukang nagih kereta ke rumah, bukan dikasih teh manis malah dibunuh. Karena ada itu kita dengar di berita ini. Ada orang baik datang ke rumah kita, menagih utangnya dibunuh. Dan nggak betul. Terus kata Nabi, jika engkau tidak menemukan apa yang dapat membalas kebaikannya itu, maka berdoalah untuknya sampai engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalasnya kebaikannya. Hadis An-Nasai Abu Dawud. Jadi tadi ada yang bilang boleh awak ngasih uang lebih Ustaz, yang penting awak ikhlas. Menurut Imam Maliki, apapun bentuknya, sekalipun dia ikhlas, tidak dibolehkan. Bang, boleh bela bang ya, karena lambat kali aku ngasih lo bang, bayar hutang bang, aku sebelum kali aku bang, udahlah bang, boleh bela bang ya, udahlah, aduh ambil aja bang, nggak enak bang, diambil yuk, nggak boleh. Padahal niat di awal ijab kabulnya itu nggak ada meriba, tapi karena lambat bayarkannya nggak boleh. Menurut Imam Ali. Jadi bapak saudaraku, bagaimana pula kalau awak ngasih gini? Ini si piutang, ini yang utang, minjemnya 200.000, kasihnya dia 200.000. Datang anaknya lari-lari, mamanya bilang, anak apa sih? Apa sih? Enggak kan, anak kakak ada jajan. Alah, terima anak tuh, tinggilah yang ngasih tadi. Dipanggilnya anak, dek sini, dikasih apa tadi sama kakaknya? Ini mau banyak sini, mama pegang, mama juga diambil. Ingat itu bukan punya mamanya, itu punya anaknya. Itu hadiah untuk anaknya. Kenapa? Karena orang mau buat baik, karena dia sudah dibaiki orang. Jadi bapak ibu, kalau ada orang yang baik, kita baiklah. Kalau ada orang yang ngurus kampung kita ini bagus lah, jangan dimusuhi. Kalau ada orang mau ke masjid yang udah bagus, sudahlah didukung, jangan dimusuhi. Kalau ada orang-orang yang sudah ibadah dengan baik, apalagi dia ngajak kita ke masjid, udahlah, jangan dimusuhi. Ini kadang ada orang ngajak orang dah ke masjid, yang diajak ke masjid udah ibadah, malah musuhi pula yang ada orang yang mengajak itu. Jadi artinya apa? Jangan sampai balas kebaikan. Ini diperintahkan namanya. Baik, ini saja. Silakan yang mau tanya-tanya sebelum saya lanjut. Iya. Bayar hutang mereka ada. Bapak Ibu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang berhutang, namun orangnya sudah tiada lagi. Awak utang sama teh manis. Teh manis sudah meninggal. Kita dari teh manis kemana pun nggak ada. Tapi teh manis ada anaknya, ahli waris. Ahli waris nggak ada Ustaz. Kemana meninggal lah orang semua orang itu di pantai tsunami. Kita cari ke masjid, bayar utang. Rupanya dari bayar ke masjid, datang teh manis. Ya, Pak, aku pikir wah kena tsunami wah. Ya, aku kemarin pernah diutang, bayar utang lagi. Jadi kalau nggak ada ini orangnya sama masjid. Jadi kayak mana Ustaz? Kalau gini aja lah, aku ucap kabul lagi sama masjid. Aku mau niatku bayar utang bang untuk masjid ini, Pak Ijul, bayar masjid Pak Ijul. Tapi ini niatku bayar utang. Tapi nanti kalau si Fulan datang, aku ambil lagi lah ya. Lah, niatnya kan bayar utang. Aku takut uangnya sama aku. Aku gak ada duit lagi nih Pak Ijul. Cuman kalau terpegang aku habis, tau lah diliku cicilannya banyak. Alhamdulillah apa Ustaz? Abang udah nikah? Alhamdulillah. Tahu lah keluargaku nampak aku megang duit ngutang aja dia. Aku taruh di masjid ya Pak. Tapi ini namanya aku gantung impaknya. Kalau nanti si Fulan nggak datang, memang aku nyari nggak ada lagi. Itu dah masjid. Tapi kalau nanti si Fulan datang, balikkan nampak nanti untuk bayar utang tuh. Bagaimana? Boleh nggak? Tergantung yang terima. Kalau yang bilang udahlah,
nggak apa-apa. Tapi nanti kalau si pelanggan datang, ini hak masjid harus tergantung. Ingat ya, ta'awun, tolong menolong untuk perintah Allah. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam berbuat baik dan bertakwa. Karena niat itu bagus membayar hutang. Baik. Ya Bu? Ya Bu Eri. Pak, ya, aku main togel Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim, aku main togel. Tapi Pak menang nih Pak, aku sedekahkan di masjid. Alhamdulillah, menang soleh. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Kalau dia main togel, bagaimana dengan uang ini tadi? Baik. Sekarang ada istilah dalam kitab fikih itu riba. Apa itu riba? Tambahan. Kenapa jadi riba? Dia pinjam beras, mulangkan beras, harus. Kalau lebih, riba. Dia pinjamkan uang, balikkan uang, harus. Karena memang itu. Tapi lebih, riba. Dia minjam emas, balikkan emas, lebih gramnya, riba. Ustaz, aku yang tukang catat, tapi aku bukan orang yang berutang, bukan aku yang ngutangi. Aku dosa nggak? Maksud kau aku kerja di bank dosa? Baik. Dalam hadis lagi yang diriwayatkan Muslim, famanu zada aw istazada faqadda arba akhiru wal mi'ti fihi sawa'u. Barang siapa memberi tambahan, berarti yang utang kembalikan kau nambah, nah lebih itu. Barang siapa yang memberikan tambahan atau meminta tambahan, yang utangi tambah ya, atau si penulis dan si penulis, maka berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. Berarti yang ngasih salah, yang nerima juga salah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi wa qalahum sawa. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya berdosa dan dikutuk oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Jadi si penulis, tukang catat, dia nggak ada ngambil, cuma dia kerja. Saksinya, aku saksinya Bang, kena. Ia menerima, kena. Ia ngasih, kena. Ustaz, aku nerima sekarang duitnya, aku kasih sama orang, aku impakkan ke masjid. Bagaimana? Apakah dosa? Dosa. Ada orang nyuci pakaian, satu pakai air kencing, satu pakai air suci lagi mensucikan. Ketika yang mencuci pakaian, air ini kan tukang jahit. Ustaz tak tahu, kita kan tetangga. Tukang jahit pakaiannya mau dikasih ke orang, wak cuci dulu pakai air kencing. Apakah jadi bersih? Tidak, tambah kotor. Jadi dosa riba ini sama seperti berhubungan menzinai emaknya. Sampai kau berzina 36 kali. Dosa riba adalah dosa yang tak dimaafkan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu berhati-hati dengan riba ini. Ustaz, aku minjem di bank. Ini kan lagi musim. Kalau di Tanjung Mulia tengok ada semalam jamaah bilang, kami minjem, ada pinjaman namanya mekar kuncung. Ada nama tangan sekarang mekar kuncung. Begitu mekar, begitu baru minjam masih mekar. Nggak terbayar utang kuncung. Mekar kuncung.
Jadi Ustaz, kami bayarnya lebih, riba. Kami minjem di bank, ya riba kalau lebih. Tapi ini nggak lebih, kan pas, balikannya pun pas. Nah kalau balikan pas ya berarti nggak ada ribanya, karena makna riba itu lebih. Itu tadi. Baik, silakan menanya lagi. Pak, Ya baik. masalah jenazah. Sering banyak orang mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu apabila jenazah kena berhutang, maka bapak-bapak mau mengikhlaskannya. Dan apabila tidak mengikhlaskannya, dari pihak keluarga bersedia menerima segala hutang pihak. Sementara jenazah karena berhutang kepada yang bersangkutan, umpamanya orang lain. Tapi orang lain itu tidak mau menagihnya gitu. Apakah macam mana hukumnya tentang ruh yang jenazah tadi itu, Pak? Orang yang berhutang bila tidak sanggup juga mengembalikan, lalu keluarga bukan keluarga yang mengutangi ya, keluarga yang mengutangi memaafkan. Dia mau nagihnya segan gitu. Oh segan. Segan ataupun saya islah itu, tapi masih ada yang butuh gitu. Ya. Jadi macam mana? Mana bang utang si pol udah diikhlaskan lah. Jadi bang kayak mana tuh bang? Serahkan sama Allah, mampus lah situ dia. Nah ini bukan ikhlas lagi. Kabur itu tadi. Kayak mana bang? Tapi udah mengikhlaskan, udah serahkan sama Allah. Paling nanti nggak berkah itu kecelakaan dia itu nanti. Ya, tapi udah mengikhlaskan. Allah balas itu nanti. Allah yang hukum itu. Ya udah nggak ikhlas lagi. Orang yang ketika mengikhlaskan, yang mengutangi mengikhlaskan. Oh inilah kata Allah, kalau kau ketahui keutamaan meminjamkan orang itu, maka engkau tidak akan mempersulit orang berhutang. Ketika yang berhutang memang nggak mampu lagi, kau mengikhlaskannya, kebaikanmu, utangmu kepada Allah, Allah yang menyelesaikannya. Wah itu luar biasa. Bagus itu diikhlaskan. Cuma nanti dia datang lagi, bang lalu kan udah impas kan udah bang ikhlaskan, utang lagi lah bang. Nah itulah keenaan orang diikhlaskan. Sering sekarang ini kan ada ditanya seperti itu, apa bapak-bapak, ibu-ibu ikhlas, tapi di belakangnya ya tetap apa? Itu namanya nggak ikhlas. Namanya ikhlas ini seperti Imam Al-Ghazali mengatakan, seperti kita mohon maaf membuang ludah kita dan kita tak pernah mengingat kemana kita akan. Baik, ada lagi Pak Ibu? Ya, jangan. Kita pinjamkan, tapi tak yang bayar tak mampu saja pun. Ya. Yang meminjamkan apakah dihitung sedekah sampai dia mengembalikan utang kita. Terima kasih Pak. Baik, inilah tadi menurut pendapat ulama Syekh Sadi dalam fikih ya, dalam kitab fikih Syekh Sadi. Di situ adalah al-qard, utang, harta yang diberikan seseorang kepada orang untuk kemudian memberikannya setelah mampu, mengembalikan setelah mampu. Dia memang nggak mampu. Kayak mana berutang? Ada 3 yang harus disegerakan. Pertama, kalau ada orang meninggal dunia, segerakan dikubur. Jangan dilama-lamai. Cuma kalau bisa, saya berpesan sama bilang mayat, kalau bisa hari Jumat. Karena orang meninggal hari Jumat ini kan memang husnul khotimah. Kenapa orang yang disolatkan itu jenazah yang banyak disolatkan, jenazah selamat? Karena dapat syafaat, jadi nyolatkan. Mengapa Aisyah perintahkan sahabat ketika itu untuk menyolatkan sahabat itu ke masjid, sementara dia nggak sahabat kemudian jangan ke masjid? Tapi Aisyah bilang ke masjid, itu Rasul pernah menyolatkan sahabat ke masjid. Karena kata Aisyah, supaya aku bisa nyolatkan. Ada orang nggak takjiah tapi nyolatkan ikut karena pas di masjid gitu. Kenapa kalau Jumat kalau bisa ditunggukan nanti lama lah Pak Ustaz? Karena banyak orang yang sholat di masjid, maksudnya banyak yang nyolatkan jenazah.
Tapi kalau dibawa ke masjid jenazah nggak ada juga yang nyolatkan di masjid, ngapain dibawa ke masjid? Gitu. Maksudnya kalau yang meninggal itu hari Jumat, kalau bisa ditunggunya untuk sholat, ngejar sholat jenazahnya banyak ya nggak apa-apa. Tapi kalau bersegerakan tidak apa-apa, bersegerakan. Yang kedua, apabila anak minta nikah, nikahkan. Sempat anak minta nikah nggak nikahkan, nikah di pinggir sungai nanti sana. Nikah sendiri dia. Enggak, kalau anak minta nikah, nikahkan, segerakan. Yang ketiga, apabila kau punya hutang dan ada uang, maka kembalikan segera. Kalau nggak ada, nah inilah tadi, nggak bisa dipaksakan. Apakah jadi sedekah yang piutang tadi ketika dirinya memberikan, mengulurkan waktu untuknya? Sedekah, kebaikan, tahu menolong. Maka nggak boleh Bapak Ibu, sekali lagi menolong itu mencekik. Kau belikan emas ya. Nah, kau mau beli emas kan? Ya. Berapa harga emas? Harga emas sekian. Nah, kau belikan emas. Tapi nanti kau bayarkannya harga emas itu. Maksudnya bang, kau kan kau belikan emas sekarang harga emas, kau nggak salah kan 500 atau 600? 500 ya. Karena aku baru beli emas. 500. Emas kain. Jadi Ibu, belikan dia 500 waktu segera. Begitu dia balikkan, dihitungnya harga emas yang dana ini, tapi bentuknya uang. Ini nggak boleh riba. Tapi kayak mana Ustaz? Aku minta belikan emas, dibelikan emas aku 5 gram. Pas emas naik, ku jual lah itu tadi. Nah, kayak mana Ustaz? Ibu balikannya pakai apa? Aku balikannya, ya gini, bukan balikan maksud. Dia beli emas, harga emas waktu itu masih 500.000, tapi balikannya dia nyicil. Apakah itu riba? Loh, itu kan bukan pinjam uang. Itu kan dikasih barang. Kayak mana kredit mobil? Mobil lah, ada dibeli orang. Seharusnya harga mobil itu 80 juta. Udah laku mobil baru, mau dijual katanya. Aku nggak tahu, karena ada waktu tunjukkan ini. Setelah tunjukkan ini live ini 25% juga saja udah laku. Bapak Ibu, saya ulang. Jadi ketika orang yang pinjam atau kredit mobil, itu mobilnya udah dibeli orang. Seharusnya harga mobil itu 80 jutanya. Tapi karena dia kredit, dikasih, dibeli mobil itu dan dijual sama dia itu akhirnya jadi 100 juta. Ya nggak apa-apa lah, dijual barang. Cincin aja pun kita beli umpamanya 5.000, kita jual jadi 100.000, nggak apa-apa, suka sama suka. Gitu dia. Baik. Silakan Bapak Ibu. Dan nanya lagi kalau ada.